Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anak Bapak sekalian. Baik, untuk pembelajaran Al-Qur'an hadis pada hari ini yaitu dengan materi surah Al-Maun ya. Pembelajaran Quran hadis kelas dengan materi surah Al-Maun kelas 2 ya. Baik, pada minggu yang telah lalu Bapak telah menugaskan kepada kalian yaitu menulis surah Al-Maun dan juga membaca atau melafalkan surah Al-Maun. Baik, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi surah Al-Maun. Surah Al-Maun. Surah Al-Maun artinya adalah barang yang berguna. Surah ini adalah surah yang ke-107 dan terdiri dari 7 ayat ya. Baik, Bapak akan membacakan surah Al-Maun ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, ya, kemarin kalian sudah membaca, nih sekarang Bapak akan membacakan artinya ya. Walaupun di buku paketnya tidak ada artinya. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fajanikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan terhadap orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah atau kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salat. Terus alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan sesamanya ya. Baik, dari surah ini dapat Bapak ambilkan kesimpulan ya sebagai berikut atau rangkuman ya. Yang pertama, surah Al-Maun itu adalah surah yang ke-107 ya. Yang kedua, nama Al-Maun diambil dari ayat yang ke-7 yaitu wa yamna'unal ma'un. Nah, itu ayat terakhir ya, ayat ke-7. Yang ketiga, surah Al-Maun terdiri 7 ayat ya. Ingat ya, 7 ayat dari ara'aital ladzi yukadzibu biddin sampai yang ke-7 wa yamna'unal ma'un. Terus surah Al-Maun termasuk surah Makkiyah. Terus lagi, arti Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Ingat ya, nanya barang-barang yang berguna. Kata yukadzibu dalam surah Al-Maun berarti mendustakan itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, yukadzibu ya, itu artinya mendustakan. Surah Al-Maun berisi tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama ya. Siapa saja orang-orang yang mendustakan agama? Ya, perlu diingat di dalam buku paket itu ada 5. Jadi orang yang mendustakan agama sebagai berikut. Yang pertama, orang yang suka menghardik atau membentak anak yatim. Artinya ini adalah menghardik ini seperti menghina tapi menghinanya secara berhadapan. Kalau menghina itu kan ada kategori, ada secara langsung, ada yang tidak langsung ya. Kalau tidak langsung itu disebut ghibah.
Tapi kalau secara langsung menghina, tapi menghina itu kadang-kadang ada dengan nadanya nada sedang. Kalau menghardik ini pasti nadanya nada keras atau bahasa sekarang nada ngegas, ya. Dasar kamu anak yatim. Nah, itu ya, macam hinaan-hinaan tapi dengan bentakan dengan keras, suara yang tinggi, ya. Suara yang ngegas, ya. Tuh, ya. Dengan kata-kata yang jelek, ya. Jadi anak yatim itu adalah anak yang ditinggalkan salah satu kedua orang tuanya, ya. Ayah, ya, piatu, dua-duanya, ya, anak yatim piatu. Baik, yang kedua, orang yang tidak suka memberi makan orang miskin. Nah, kategori miskin di sini, nak, ya, orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Tapi kalau masih bisa mengontrak, menyewa, itu bukan miskin. Itu orang yang tidak mungkin bisa dikategorikan orang yang tidak mampu, bisa, ya. Ya, tapi dilihat lagi nanti dari pekerjaannya. Sekarang kan banyak orang yang menyewa rumah tapi punya mobil. Nah, itu bukan orang miskin namanya. Ya. Jadi orang yang tidak mampu, bukan, ya. Ya, jadi dilihat dulu dari segi ekonominya, ya. Artinya orang yang miskin ini orang yang tidak punya rumah, artinya kadang dipinjamin atau pakaiannya pun kadang-kadang cuma 1 atau 2 lembar aja. Itu betul-betul miskin, seadanya, ya. Kalau masih banyak pakaian, apalagi yang mahal-mahal, ya, walaupun hidupnya menyewa, itu bukan miskin, ya. Baik. Yang ketiga, orang yang lalai dalam salat, ya. Lalai dalam salat di sini adalah orang yang mengabaikan salat, ya. Atau ada juga dikategorikan walaupun salat, ya, tapi dia tidak khusyuk. Contohnya dengan bercanda ria, ya, atau pikirannya ke sana kemari, itu ada juga dikategorikan itu termasuk orang yang lalai, ya. Atau kalau sudah bercanda itu termasuk jelas sudah lalai. Bagi anak-anak sekalian, terus sembahyang sambil ngomong waktu berjamaah, menegur temannya, kamu jangan ngomong, padahal kamu juga ngomong, ya. Nah, itu tidak baik. Baik, yang keempat, orang yang berbuat ria. Orang yang berbuat itu ria adalah orang yang senang dipuji orang lain, artinya pamer, ya. Apapun perbuatan itu kepengen dipuji orang, mau dilihat orang. Misalnya mau nyumbang, ini nyumbang, nih 100.000, tuh pakai pengumuman lagi, aduh, pakai mikrofon, aduh, gawat lagi tuh, kepengen bin ini disebutkan nama saya si A bin si A, waduh, itu terlalu, itu namanya berbuat ria, kepengen dipuji. Atau berbuat yang lain, misalnya apa ya, kira-kira salat, salat bisa itu kadang-kadang, lihat nih aku bang salat nih, ya, dipuji orang, kepengen pamer, aku salat tiap hari, salat duha, salat tahajud, ngomong sama orang-orang. Kalau kita beramal ibadah itu nggak perlu ngomong-ngomong, ya. Orang yang tidak suka membantu atau menolong atau memberikan bantuan sesama makhluk, ya. Itu adalah termasuk orang-orang yang dikategorikan sebagai mendustakan agama dalam surah Al-Maun. Jadi dalam surah Al-Maun, orang-orang yang mendustakan agama ini ciri-cirinya ada 5, ya, tadi, ya. Sudah ini Bapak bacakan. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu, ya. Nanti setelah ini ada soal di CBT, ya. Kalian kerjakan, ya. Mudah-mudahan kalian dapat mengingat apa yang Bapak jelaskan ini. Ya, Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan kata alhamdulillah, dan Bapak akhiri dengan kata juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.